biasa ya, jeda iklan itu waktunya kita lebih mengorek-orek lagi dan ternyata banyak. Aduh, hal yang kita pikir sepele sebagai orang tua itu ternyata dampaknya sangat besar sekali buat anak-anak. Aku masih melakukan itu, anakku mau mandi, udah copotin aja dulu di dalam rumah, kucuk-kucuk gendong. Dalam keadaan anakku tanpa busana, anakku 4 tahun ya, bukan 18 tahun ya. Kan masih kecil, berat gendongnya. Dan karena ini pembahasannya panjang, kata produser tadi akan dibikin 7 episode ke depan. Stripping dong seminggu, bagus-bagus. Tapi nggak apa-apa kalau perlu. Jangan dong, Mbak kan sampai panggilnya Mbak. Ya nggak apa-apa jadi muda. Kenapa sih? Biasa kan orang tua, anak tanpa busana kita gendong kan masih kecil, umur 2 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Anak itu mudah sekali menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, dia akan tidak canggung kalau untuk dalam keadaan telanjang digendong siapapun. Itu yang kita tidak mau. Di dalam sex education dilarang makanya. Maaf, ada mungkin pola pikir orang tua, dulu aku sama orang tuaku gede, kecil digendong-gendong, telanjang, sekarang aku baik-baik aja. Iya, tapi nggak selalu kita bisa berpikirannya beda. Zaman sekarang emang lebih edan. Beda, Cipan. Contohnya, salah ya, bukan ya? Maksudnya berbeda gini juga, saya merasa bahwa zaman dulu kan kita dengan keluarga dekat gitu ya, mau laki-laki perempuan tidur bareng dan segala macam. Saya mau mengajarkan yang berbeda dengan anak saya saat ini gitu. Bahwa walaupun itu dengan bapaknya, ketika dia saya mau nginep ke rumah ayahnya, saya selalu bilang, "Nak, duduk yang baik, tidak tidur dengan ayah, tidak dipeluk-peluk ayah, tidak digendong-gendong ayah, Nasa sudah besar sekarang." Terus malu. Saya bilang aurat, ada saatnya Naswa bisa kalau mau sayang-sayangan sama ayah, caranya gimana saya sebutkan gitu. Terus sama dengan adik saya juga, kalau misalnya kan suka uyel-uyelan sama adik saya misalnya yang laki-laki, saya suka bilang of uyel-uyelan? Gini. Maaf ya, misalnya gini pegang, terus kemudian gini, terus kemudian gelendotan gitu. Terus itu saya bilang, itu umur berapa anaknya Teh Desi? 12 tahun apalagi sekarang, dan dia udah memasuki masa haid. Ya, terus kemudian saya bilang, tidak boleh dilakukan hal itu. Di rumah ada laki-laki, siapapun ada laki-laki di rumah ini, mau saudara apalagi bukan saudara, tidak boleh pakai celana pendek, tidak boleh pakai baju tank top yang terbuka, tidak boleh pakai ini, Nasyo boleh. Ini saya bisa melihat wajah galau dari Kang Ferry ya, kayaknya nggak rela begitu dibilang anaknya udah umur 9 tahun. Nggak boleh uyel-uyelan sama ayah. Uyel-uyelan dalam batas tertentu. Karena gini, karena saya tadi bilang kalau sudah terbentuk suatu kebiasaan, anak nggak canggung lagi melakukan itu dengan siapa saja. Ayahnya bisa tahan apa enggak kan kita nggak tahu. Iya. Namanya syaiton dirajim di mana aja ya, Bun. Tapi jadi ketakutan pribadi nih buat saya. Bener kata Cipan, apa yang saya mungkin sudah lakukan karena saya berpikir saya orang tuanya mencoba membangun kebersamaan, chemistry kayak gini. Terakhir tadi saya nganterin kedua anak saya sekolah. Pasti cium Salim, cium bibir. Iya. Mungkin cium bibir jangan sekarang. Ya, betul, nggak boleh saya. Tapi kan antara orang tua sama anak bisa boleh dilakukan. Oke, tunggu sebentar. Maaf ya Nak ya, maaf. Dia tampak bingung soalnya. Kamu masih cium bibir sama orang tua kamu? Kalau cium bibir nggak, cuman pelukan, cium pipi. Kalau pelukan nggak problem. Jadi kemudian anak itu bisa dicium di atas sini, di ubun-ubunnya sambil didoakan, lalu di pipi itu masih boleh. Oke. Ya, tapi tidak berlangsung untuk semua orang. Kenapa? Karena sexual arousal itu bisa timbul dari sisi mana saja. Kita nggak pernah tahu. Ada orang yang hanya menyentuh gini kemudian dia timbul. Lalu kemudian anak kita di abuse atau diapakan namanya seksual. Tapi kan kita mengajarkan, Bun, kalau ini hanya boleh dilakukan sama ayah sama bunda ya. Nah, nanti kita coba bicara tentang namanya underwear rules. Nah, ini ada lagi underwear rules, peraturan celana dalam ya, baru kali ini saya dengar. Jadi underwear rules itu mengatakan pertama anak harus tahu ada bagian dari tubuhnya yang sama sekali tidak boleh disentuh oleh orang siapapun juga. Termasuk ayah dan ibunya. Iya, apalagi kalau dia sudah kan nggak lucu kalau misalnya anak kita sebetulnya sudah sensitif. Sekarang anak menstruasi klien saya ada yang umur di kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Siapa yang tahu pada saat itu, mohon maaf misalnya payudaranya sudah sensitif lalu dipegang oleh ayah atau oleh orang-orang di lingkungannya, itu kan nggak bagus sebetulnya. Dan kita nggak tahu percepatan dia. Lalu kemudian yang pertama tidak boleh ya menyentuh. Yang kedua dia harus tahu mana sentuhan yang sebetulnya baik dan sentuhan yang tidak baik. Nah, bingung kan dia ngajarinnya? Maka kita ajarkan dulu kalau bisa jangan disentuh bagian tertentu. Kalau mau ngajak anak, kita bilang sebaiknya dipegang begini aja atau ditarik gini. Tapi nggak usah gini, ayo nak, itu nggak bisa. Lalu kemudian ada rahasia yang baik dan ada rahasia yang tidak baik. Gimana cara bedainya? Anak kecil kalau lagi di seksual abuse itu biasanya gini, jangan bilang siapa-siapa ya nanti om kasih. Dan orang yang paling sering melakukan seksual abuse itu orang terdekat.
mendekati ya rata-rata. Biasanya terdekat, makanya dia takut untuk ngomong. Kapan dia harus membedakan? Saya mau ngomong, apa saya tidak ngomong? Makanya jangan mau anak selalu suruh mengatakan jangan ada rahasia apapun dengan ayah dan bunda. So apa? Treatment orang ayah dan bunda jangan kalau ngelihat sesuatu, kok bisa begitu, marah dulu. Anak nggak akan dekat sama kita. Yang keempat adalah tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak dari sexual abuse ini. Yang kelima adalah anak harus tahu kepada siapa dia harus bilang kalau dia mengalami hal yang tidak senonoh. Contoh-contoh yang kemarin di sekolah elit tertentu dan sebagainya, itu kan anaknya nggak bisa ngomong, nggak tahu caranya ngomong, karena tiap hari dia lihat orang itu. Oke, baik. Ini mungkin pemirsa di rumah mikir, kok jadi mulus ya? Wendy jadi Maksudnya jangan seuzon ya, seuzon terhadap laki-laki aja kok kayaknya nggak boleh gitu kan. Betul. Sama juga anak laki-laki dengan perempuan juga dengan ibunya di saat-saat tertentu juga nggak boleh terlalu. Tapi apakah masalah sentuhan-sentuhan ada nggak sih hubungannya sama culture? Kalau kita ngeliat di luar kan kayaknya itu satu hal yang biasa. Apakah karena kita Indonesia atau sebenarnya itu harusnya berlaku untuk semuanya? Berhubungan dengan seks ini. Rata-rata sex education itu mulainya dari luar. Oke. Di awalnya, tapi mereka sudah melakukan hal tersebut. Ada hal yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Karena kadang-kadang ayah sendiri, mohon maaf ya, kadang-kadang bisa khilaf. Oke, baik. Iya. Ini mungkin pemirsa bingung lagi ngomongin pendidikan seks pada anak, atau ngomongin soal pelecehan seksual, karena ternyata itu erat hubungannya ya. Hal yang kita anggap sepele, ternyata kalau kita tidak tangani dengan tepat, ujung-ujungnya bisa berabe. Betul. Pemirsa, aduh. Ini nanti kita bakal ngobrolin lagi ya. Ini banyak sekali. Terima kasih loh Bunda Romi. Saya banyak banget menerima satu insight yang baru. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Dan seperti biasa kita saksikan tayangan berikut ini. Senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi